dalam hal-hal sehari-hari dia bisa memberikan nasihat, tapi dalam hal-hal iman secara rohani dia mungkin kurang bisa ya. Hari ini kita bicara tentang keteladanan ya Ju ya. Tapi masalah baru muncul di topik hari ini ketika saya tidak bisa, ini topiknya ya, bukan saya Nathan. Ketika ini ceritanya, ketika saya tidak bisa meneladani orang tua, di mana saya belajar tentang kehidupan? Karena kan ini jadi pertanyaan buat kita semua ya. Ntar kalau nggak ada keteladanan dari orang tua, anaknya jadi liar, jadi ikut pengaruh-pengaruh yang jelek dari orang lain gitu loh. Tapi dari pertanyaan ini kan kita bisa simpulkan tadi aja ya. Berarti kalau anak tanya seperti ini, dia ada niatan baik nih untuk belajar tentang ingin kehidupan. Bertumbuh, betul. Iya kan? Betul. Saya nggak bisa dapat dari orang tua nih, di mana saya harus belajar. Kan banyak juga anak-anak yang, gak ngurus, ya kan? Udah, orang tua saya memang begini. Saya mau belajar dari orang lain aja, mau baik, mau benar, terserah lah. Nah, hari ini kita bicara tentang hal ini, Sobat Rida, bersama seorang hamba Tuhan yang sudah cukup lama kita nggak ajak ngobrol, tapi sekarang pertama kali, perdana di YouTube. Jadi kita juga ngobrolnya by Zoom ya. Kita mau sapa dulu gembala dari GBI Imamat Rajani. Shalom Pastor James Ong. Halo. Shalom Pastor. Shalom Nathan, shalom Jonathan. Terima kasih sudah sambung di Bahtera Yuda FM Pastor James. Bagaimana kabarnya? Baik Pastor? Selalu baik. Puji Tuhan. Dalam anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Baik. Hari ini kita bahas sesuatu yang lain lagi nih dan seru sekali nih Pastor James karena lahir dari keluhan atau chattingan dari seorang pendengar juga ke kita gitu ya. Bicara tentang teladan. Tapi kalau boleh tahu nih Pastor, seberapa penting sebuah keteladanan buat generasi? Kalau misalnya Pastor James memandangnya, silakan. Kalau selamat pagi Sobat Bahtera Yuda. Saya percaya pagi ini kita semua di dalam berkat Tuhan, di dalam sukacita, dalam kemurahan Tuhan. Amin. Pertanyaan Nathan, berapa pentingnya sebuah keteladanan? Kalau saya jawab sangat penting. Amat penting tuh Nathan. Dan seorang orang tua harus bukan mengajar secara teori, tetapi mengajar dengan keteladanan hidup. Itu lebih berkata kuat daripada cuma sekedar kata-kata. Betul, setuju. Kan orang tua pasti ngajar anaknya yang baik-baik, menasehati yang baik. Tetapi ya itu sesuatu yang bagus lah, dinasehati, diajar, tapi jangan pernah lupa keteladanan hidup itu, contoh nyata itu sangat dibutuhkan, sangat penting bagi anak-anak. Setuju. Gitu. Baik. Tapi bagaimana Pastor, kalau misalnya, mohon maaf ya, orang tuanya tidak bisa memberikan teladan. Misalnya masih jatuh dalam lubang dosa yang terlalu dalam, atau mungkin anaknya sendiri lihat orang tuanya udah nggak utuh secara kasih, atau mungkin di rumah aja udah nggak datang, udah nggak utuh berdua, atau bahkan sudah melihat hal-hal yang harusnya nggak boleh dilihat. Kalau seperti itu gimana, Pastor? Iya, di mana kita harus belajar? Ya Pastor? itu, Jo. Ya. Itu sering terjadi. Ya. Itu sering terjadi, sangat sering terjadi. Ya, jadi orang tua ternyata tidak bisa memberikan teladan kepada anak-anaknya, contoh nyata setiap hari. Tetapi sebagai seorang anak, kalau saya harus berbicara sebagai seorang anak dulu. Jangan gara-gara itu dia bilang, ya jangan salahkan saya. Kalau saya nanti jadi seperti yang mereka nggak ingin, jadi mereka yang nggak inginkan. Misalkan saya jadi nakal, jangan salahkan saya. Kalau saya nanti pernikahan saya hancur atau masa depan saya, jangan salahkan saya. Itu salah orang tua. Sebagai dari pihak anak nggak bisa ngomong seperti itu. Ya. Memang keteladanan dari orang tua itu sangat dibutuhkan, sangat penting tadi saya berkata. Tetapi sebagai dari pihak anak nggak bisa menyalahkan orang tua yang begini begitu, yang nggak bisa jadi teladan, karena menyalahkan itu tidak ada fungsinya bagi saya, tidak ada gunanya.
seperti itu. Lalu di mana, Pastor, kita bisa belajar? Kalau misalnya orang tua sudah nggak bisa jadi teladan nih ya, saya kepingin banget belajar soal firman Tuhan, soal hubungan bersama pasangan, soal masa depan saya, sekolah saya gimana. Tapi orang tua saya nggak ngajarin, cuman mungkin bertengkar sendiri atau mungkin ngurusin kehidupan pribadinya sendiri. Di mana, Pastor, saya bisa belajar? Kalau boleh tahu. Sebetulnya Nathan, ini adalah pengalaman hidup saya. Jadi makanya ketika kamu H-1 ngasih tema yang baru ini, tema yang berubah, saya langsung confirm karena ini pengalaman hidup saya. Gitu. Dan tadi ada pertanyaan di mana kita harus belajar. Sebetulnya gini, hidup ini bukan cuma harus dijalani, tapi bagi saya punya sebuah prinsip bahwa hidup ini, selama saya hidup, saya ini kesempatan saya belajar. Dan saya belajar itu bukan cuma di dalam keluarga. Memang keluarga itu yang punya peran penting seharusnya dalam dengan orang tua. Tapi bagi saya, kalau saya gagal memiliki orang tua yang menjadi teladan bagi saya dalam 1-2 hal dia tidak bisa jadi teladan, itu bukan sesuatu halangan bagi saya untuk saya bisa maju dalam hidup saya bisa meraih kesuksesan, saya bisa memiliki keluarga yang bahagia dan semuanya itu bukan sebuah alasan, bukan sebuah halangan. Karena bagi saya hidup ini sebuah kesempatan untuk saya belajar. Belajar itu artinya saya bisa belajar dari siapapun. Tidak harus dengan dia orang tua. Memang yang paling penting dari orang tua. Tapi saya bisa belajar dari semua orang di sekitar saya. Dengan pengalaman-pengalaman yang negatif, pengalaman-pengalaman yang positif, saya belajar. Lihat hamba Tuhan begini, saya belajar. Lihat hamba Tuhan sukses, saya belajar. Lihat hamba Tuhan jatuh, saya belajar. Jadi bagi saya tidak ada alasan untuk saya menyalahkan orang tua dan ini dan itu sesuatu yang tabu bagi saya. Baik. Gitu. Seperti itu. Gitu. Ini kunci ya buat setiap kita ya. Jadi sudah nggak boleh ada yang bilang lagi, ya saya begini karena orang tua saya begini, gitu ya. Hidupmu yang ngatur. Jadi bukan karena orang tua kita begini terus mungkin nurun ya ke kita begini ya. Mungkin ada kecenderungan seperti itu, tapi tetap kita yang ngontrol gitu loh. Kalaupun kita mau belajar, kita mau berubah, banyak kok caranya, banyak kok jalannya. Seperti itu ya. Tapi Pastor, kita hari ini bicara tentang penyesalan juga. Penyesalan itu kan berakhir pasti di belakang ya. Betul, kalau di depan pendaftaran, registrasi ya. Tapi kalau misalnya begini Pastor, banyak orang tua yang akhirnya menyesal. Sudah mulai sadar nih ya, sudah berusia, terus sudah mungkin jatuh di posisi paling dalam dan akhirnya ngerasain sakitnya yang namanya dosa dan akhirnya lupa ngurusin anak dan akhirnya dia menyesal. Masih enggak ada kesempatan? Mungkin anaknya udah beranjak dewasa. Udah punya anak juga. Punya anak mungkin, tapi dia pengen bisa nggak ya saya berperan? Tapi usia saya udah begini, sudah segini, anak saya udah gede juga. Karena anak yang udah gede biasanya udah nggak bisa diajarin. Masih nggak ada kesempatan memberikan teladan, walaupun udah di akhir usianya mungkin seperti itu, Pastor. Jawaban saya singkat kalau pertanyaan ini, Nathan, masih ada. Wow. Walaupun di usia yang sudah lanjut mungkin masih ada gunanya untuk keluarga kita dan untuk siapa saja yang di sekitar kita. Jadi kita sadar, kita berubah, itu kan seharusnya memang lebih cepat, lebih baik. Betul. Ya. Tapi setiap orang beda-beda. Ada orang yang di pertengahan usia baru menyadari, baru berubah. Ada yang di 3/4 usia menyadari dan berubah. Ada yang di ujung hidupnya dia baru berubah, baru menyadari dan berubah. Tapi semua itu tidak ada salah. Semua itu baik. Gitu. Tidak ada yang tidak penting, tidak ada yang tidak perlu. Semua itu harus, dan bahkan jangan sampai terlambat sampai kita mati tidak pernah berubah. Itu yang sangat menyedihkan. Ya. Seperti itu ya. Kembali ya untuk anak, kalau orang tua masih ada kesempatan, anak
berilah pengampunan buat orang tua. Buka hati. Buka hati. Kalau memang kita sempat dilukai atau kita sempat nggak diberikan sesuatu yang baik di masa kecil kita, tapi kalau orang tua kita menunjukkan perubahan, ya kita harus terima. Kan itu usaha mereka untuk bisa memberikan teladan buat kita semua ya, Jo. Baik. Oke. Kita masih berbicara bersama Bapak Pendeta James Ong ya, berbicara tentang keteladanan orang tua nih. Ketika saya nggak bisa dapat teladan dari orang tua, saya belajar dari mana? Harus belajar di mana? Nah, ada istilahnya orang tua angkat, pastor, atau orang tua rohani nih. Benar. Apakah ini juga muncul gara-gara orang tua kandungnya nggak bisa memberikan keteladanan nih? Iya, orang tua angkat yang ada di gereja mungkin, atau mungkin jemaat gereja yang ya udah deh, kita anggap kamu anak. Itu mungkin, apakah mungkin itu timbul karena banyak orang tua yang memang gagal memberikan teladan? Ya, bisa karena orang tua yang gagal memberikan keteladanan kepada anak, sehingga anak membutuhkan figur orang tua yang dia tidak dapat, ya butuh orang tua angkat atau orang tua rohani. Tapi yang saya amati, Nathan dan Jonathan, saya mengamati gini, ada orang-orang yang punya orang tua angkat bukan dengan alasan itu, bukan karena alasan itu. Ya, karena mungkin seorang anak ini, walaupun dia sudah dewasa, karakternya baik, dia sopan, dia orang yang berintegritas, ketemu sama orang tua lain yang punya anak juga, tapi tertarik dengan karakter anak ini, kesopanan anak ini, integritasnya betul, dan imannya luar biasa, sampai akhirnya gini, kamu tak anggap anak aja lah sama om, gitu kan, sama tante, kamu tak anggap anakku ya, tak angkat anak, oh iya boleh, apalagi kalau orang tuanya itu orang tua yang menawarkan itu dia kaya, tajir, gitu. Wow, ini kesempatan gitu kan, nggak mau aja, sama kau udah dapat warisan. Kan, ada gitu, di sini, pastor yang jelasin, sudah ada di otak saya. Oke, Jadi bagi saya orang tua angkat atau orang tua rohani bukan melulu alasannya karena kita tidak dapat teladan dari orang tua. Alasan-alasan yang lain bagus juga, ada juga. Orang tua rohani biasanya kan kalau kita ada di sebuah gereja, kita punya gembala, kita punya ketua komsel, kita punya pembina rohani, mereka akhirnya jadi orang tua rohani kita. Karena apa? Karena dia yang kita anggap dia yang bisa mengarahkan kita bertumbuh dalam iman, mengenal Tuhan lebih dekat lagi dan sebagainya. Melalui dia akhirnya kita anggap dia orang tua rohani kita dan dia menganggap kita anak rohaninya. Ya itu kan bisa juga alasan. Jadi macam-macam lah. Biasanya orang tua memang itu orang tua kan dalam hal-hal sehari-hari dia bisa memberikan nasihat, tapi dalam hal-hal iman secara rohani dia mungkin kurang bisa ya, karena kalau orang tua memang dia cuma sekedar Kristen, ya cuma sekedar ke gereja, gitu aja, dia kurang bisa mengajarkan hal-hal yang lebih dalam dari yang dia tahu. Gitu. Jadi butuh memang orang tua rohani yang Tuhan beri ke kita. Jadi alasannya nggak harus karena kita nggak punya teladan dari orang tua kita. Seperti itu. Bisa dari alasan lain juga. Tapi itu opsi ya. Kalau memang kita nggak dapetin teladan begitu ya, terus memang kita ada dalam pelayanan di gereja, dekat sama seseorang yang memberikan teladan baik buat kita dan rela untuk angkat kita sebagai anak, memberikan firman, memberikan teladan, it's okay, itu cara yang baik juga ya. Tapi kembali ke perbincangan awal kita, kehidupan itu mengajari kita banyak hal sebenarnya. Nggak cuma terus saya nggak dapat teladan dari orang tua, saya nggak punya orang tua rohani, ya sudah, biar saya. Nggak bisa seperti itu ya. Kehidupan, susah. Saya sering kali melihat seorang anak yang ada dalam keluarga yang hancur, atau keluarga yang broken home, atau keluarga yang bukan mengenal Tuhan, dia tidak mengenal kebenaran, tapi anak-anaknya jadi orang. Anak-anaknya, imannya tangguh, anak-anaknya hidupnya teratur, padahal orang tuanya, ayahnya atau ibunya, kita benar bisa kita lihat apa-apa gitu. Tapi anak-anaknya kadang-kadang kita lihat juga yang sebaliknya,
anaknya itu orang tuanya saleh, Iya, orang tuanya bahagia dalam keluarga, ngajar, tapi anak-anaknya juga belendes gitu kalau orang Jawa bilang. Iya, betul. Itu kan sesuatu yang fenomena yang kita harus akui itu. Iya, betul. Seperti itu. Saya sama Jonathan langsung ingat satu orang nih ceritanya. Tapi memang betul ya, banyak sekali orang tua yang udah baik, udah siapin semuanya buat anak, udah memperhatikan kerohanian si anak, tapi tetap aja. Berarti ini memang tergantung dua hal ya, orang tuanya memberikan teladan atau enggak, tapi bisa jadi anaknya juga mau dengerin orang tuanya atau enggak, gitu ya. Mungkin bisa kasih kesimpulan nih Pastor James. Saya rindu sekali karena ada dua orang yang kita ajak ngobrol hari ini, mereka yang sebagai orang tua, mereka yang sebagai anak yang merasa bahwa orang tua saya gagal memberikan teladan, atau mungkin orang tua yang iya ya saya juga gagal memberikan teladan buat anak saya. Silakan Pastor James buat kesimpulannya. Kesimpulannya gini, saya tadi kembali ke awal pembicaraan saya bahwa hidup ini selalu merupakan kesempatan untuk kita belajar, tidak lihat usia. Jadi saya hari ini jadi anak, masih punya orang tua yang lengkap, dan sekaligus saya sebagai orang tua yang punya 3 orang anak. Jadi fungsi saya sebagai anak dan sebagai orang tua. Tapi marilah kita, fungsi kita sebagai posisi kita sebagai orang tua atau sebagai anak, tetap punya kesempatan, tetap punya prinsip bahwa hidup ini sebuah pelajaran. Kesempatan untuk terus belajar. Baik saya sebagai orang tua, saya harus selalu nggak merasa puas diri. Saya harus merasa bahwa saya harus berbenah terus dalam ini, dalam itu. Kalau kita tidak seperti itu kan kita selalu merasa diri kita sudah cukup, diri kita sudah baik, orang yang kurang baik, anak menyalahkan anak terus kan begitu. Nah justru itu saya tidak mau seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua, saya harus selalu merasa bahwa saya perlu berbenah diri terus, berubah dari satu hal ke hal yang lain. Saya sebagai anak juga seperti itu. Saya dulu, maaf, saya waktu masih remaja, saya agak kurang ajar sama papa saya. Ini sharing sedikit. Karena saya tidak melihat teladan hidup dari seorang papa, walaupun dia hamba Tuhan. Ya, saya cuma lihat, jadi saya cuma respect sama mama. Ya, jadi saya kurang ajar sama dia. Tapi sebagai seorang anak, saya tidak mau seperti itu terus. Saya harus bangkit, saya harus berubah. Saya tahu bahwa menghormati orang tua itu tidak ada alasan orang tua yang baik atau orang tua yang bisa jadi teladan. Menghormati orang tua, perintah Tuhan itu orang tua yang model apapun. Nah, dari situ saya belajar. Sebagai anak saya mulai berbenah diri, saya mulai sopan sama orang tua saya, sama papa saya mulai hormat sama dia, saya mulai dengar ketika dia ngomong, saya tidak menolak dan tidak melawan, tidak memberontak. Nah, itu terus sampai sekarang pun orang tua saya sudah sangat tua, sudah umur 88 dan umur 90 tahun. Saya jadi anak kebanggaan mereka. Dari berapa tahun terakhir ini, saya jadi anak kebanggaan mereka. Orang tua kalau kemana-mana sudah agak pikun, sudah agak tidak seberapa jelas ingatannya, tapi yang lama-lama kan selalu ingat. Dia kemana-mana ceritakan anaknya. Selalu saya yang diceritakan. Selalu ini anakku ini, laki satu ini, yang begini, yang begitu. Itu yang saya lihat gitu. Jadi kesimpulannya baik sebagai anak, posisi sebagai orang tua, kita tetap harus berubah. Nggak usah nyalahkan pihak lain. Coba lihat menuding diri sendiri, itu yang lebih berguna. Luar biasa. Luar biasa. Ini hari ini kita dapetin satu hal yang menginspirasi kita semua ya Jo ya. Bahwa hidup ini adalah belajar isinya. Jangan berhenti untuk belajar dan berubah. Orang tua masih ada kesempatan memberikan teladan buat anak. Anak, bukalah hati karena di satu waktu ketika Pastor James alami saat ini adalah orang tuanya boleh bangga punya anak seperti Pastor James. Luar biasa. Narasumber kami
Aduh, kenapa jadi melo? Aduh, saya dengerin. Soalnya kalau bicara tentang orang tua, buat sebagian kita pasti feel luar biasa sekali gitu ya. Pastor James ada Instagram juga yang bisa di follow ya, Sobat Roida. Silahkan di follow, buka Instagram Anda dan follow Pastor James di Instagramnya @jamesongdojo. @jamesongdojo. Silakan di situ di follow Sobat Roida. Di situ ada jadwal ibadah, ada kegiatan-kegiatan harian, lalu juga ada cuplikan-cuplikan khotbah yang bisa Anda dengarkan juga. Pastor James, hari ini kita dapatkan sesuatu yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih. Buat pendengar juga saya yakin banyak hal yang boleh dipelajari tentang keteladanan hari ini. Sehat selalu buat Pastor James sekeluarga dan semakin luar biasa pelayanannya. GBI Mamat Rajani juga dipakai Tuhan luar biasa, Pastor. Berkati. Terima kasih. Thank you. Tuhan berkati, Pastor. Jonathan. Thank you, Pastor. Sukses buat kalian berdua. Sukses buat Pak Prayuda. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.